Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim. Amma ba'd. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususan kepada pimpinan dari BTQ ya, Syarifah Adawiyah. Betul ya? Al-Alawiyah. Ustazah Syarifah Al-Alawiyah. Baik, sebagai pimpinan mudah-mudahan Ustazah Syarifah Al-Alawiyah itu dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah teman-teman semua juga yang hadir bisa memaksimalkan kesempatannya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman, ini hari ini kalau nggak salah tanggal 24 Ramadan. Dikit lagi tinggal menghitung hari kita sampai ke Hari Raya Idul Fitri, di mana Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Patut untuk kita muhasabahi, ini jadi self-reminder buat kita semua. Kira-kira di tanggal 24 ini, amalan apa selama bulan suci Ramadan yang telah saya lewati, yang sudah saya lakukan? Baca Quran, berapa kali kita sudah hatam? Sholat tarawih, apakah sudah ada yang bolong? Kemudian zikir yang diajarkan Rasul, apakah terus kita dawamkan? Bersedekah, sudahkah kita lakukan? Puasa, sudah berapa yang batal gitu ya? Jadi kalau nggak ada uzur syar'i, baik karena haid ataupun nifas, atau karena halangan-halangan yang lainnya, baik karena musafir, sakit, ataupun menyusui, melahirkan, dan lain sebagainya, itu tidak boleh membatalkan puasa. Ya, berbiasa buat kita semua. Belum tentu Allah hadirkan kita atau Allah kembalikan kita di Ramadan yang akan datang. Karena masuknya kita ke bulan suci Ramadan itu salah satunya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau kata orang kampung saya bilang gini, orang itu kalau menjelang Ramadan sama menjelang Idul Fitri banyak yang tiba-tiba wafat, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Pasti sering merasakan hal demikian, mau yang di kampungnya atau orang-orang tetangga di sekitarnya. Itu kalau menjelang Ramadan banyak sekali kita jumpai kabar berita yang Masya Allah kira speechless. Kemarin masih ketemu, kemarin masih ngaji bareng, tapi tiba-tiba Allah cabut nyawanya duluan. Nggak bisa masuk ke bulan suci Ramadan. Yang kedua, menjelang Hari Raya Idul Fitri. Banyak orang yang tiba-tiba bulan suci Ramadan plus sampaikan kami ke Ramadan yang akan datang. Itu doa yang harus kita. Jadi agar Ramadan kita lebih sempurna dulu. Para sahabat Nabi itu kebiasaannya kalau Ramadan mereka doa yang sering kita baca. Allahumma lana fi Rajab wa Sya'ban lighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Ini doa orang-orang saleh termasuk para sahabat Nabi. Kenapa? Karena mereka pun rindu sama Ramadan. Saya pengen tanya sama teman-teman semua, teteh-teteh, ayah bunda, sudah di sini mayoritas sudah menikah atau mungkin masih sendiri? Sudah menikah? Sudah menikah. Jadi para bunda banyak kan ya, saya panggilnya ya. Baik, para bunda atau teteh-teteh sekalian, merasa atau tidak kalau Ramadan itu memang spesial, berbeda dengan bulan-bulan yang lain? Kenapa Ramadan itu spesial? Kenapa Ramadan itu berbeda dengan bulan lainnya? Pertama, karena Allah hadirkan banyak ibadah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Tarawih, itikaf, mengejar Lailatul Qadar, berbagi, bersedekah, memberi makan takjil kepada orang yang membutuhkan dan hendak berbuka, qiraatul Quran, dan lain sebagainya. Jadi keistimewaan bulan Ramadan dibanding bulan yang lainnya, pertama, dia punya bentuk ibadah yang beraneka ragam. Dan kita pun lebih semangat ketika menghadapi bulan Ramadan. Coba bayangin, baca Quran. Kalau nggak bulan Ramadan, Quran itu kepegang sehari berapa kali? Agak sulit kayaknya. Susah. Kebanyakan ya, Quran cuma jadi pajangan. Ya, Masya Allah. Tapi karena hadirnya bulan Ramadan, dan Ramadan terkenal dengan Syahrul Quran, disitulah kita lebih rindu, lebih dekat kepada Al-Quran. Karena ini BTQ. BTQ itu panjangannya apa, Punten? Baca tulis Al-Quran. Baca tulis Quran. Jadi di sini yang ikut baca tulis Quran itu anak-anak ya atau bagaimana? Bagaimana?
Mayoritas anak-anak, Kak. Oh, mayoritas anak-anak. Iya, baca tulis Quran. Oke. Ini kan jadi apa ya? Perhatian penting buat kita semua terkait dengan baca tulis Quran ini, Quran. Ada orang yang Qurannya cuma jadi pajangan. Ada orang yang nggak pernah menyentuh Al-Quran sama sekali. Tapi karena Ramadan terkenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, ini kita akan lebih dekat kepada doa yang patut kita dawamkan. Allahumma rzuqna hubbakal Quran. Allahumma rzuqna hubbal Quran. Wa syauqi ila qiraatih. Ya Allah, karuniakan kami untuk cinta terhadap Al-Quran dan selalu rindu dengan Al-Quran. Ini doa yang patut kita dawamkan agar Quran itu menjadi sesuatu yang selalu kita rindukan. Jadi Ramadan terkenal dengan Syahrul Quran. Maka teman-teman sekalian, itu perbedaan Ramadan dengan bulan yang lain. Selain banyak ibadah di dalamnya, yang kedua secara vibes, suasana itu berbeda. Kita kalau Ramadan mau berakhir nih sebentar lagi, Ramadan berakhir, itu sedihnya bukan main. Ya Allah, kalau bisa tiap hari Ramadan. Kalau bisa tiap bulan Ramadan. Kalau bisa dalam setahun tuh Ramadan semua. Betul ya? Pasti permintaan kita begitu pasti. Tapi tidak betul. bisa, karena memang Allah hadirkan Ramadan dalam setahun cuma sekali. Artinya apa? Spesial. Di situ Allah pengen ketika manusia masuk ke dalam bulan suci Ramadan, seringkali kita mengatakan marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus syam. Marhaban itu berasal dari kata rohbah. Rohbah itu bermakna apa? Istirahat, menenangkan diri. Jadi Ramadan mengajarkan kita untuk istirahat dari perkara duniawi. Kalau sebelumnya di luar bulan Ramadan kita giat bekerja sampai lupa sholat, lupa baca Quran, lupa sedekah, lupa mengaji. Tapi bulan Ramadan kita diingatkan untuk istirahat. Istirahat untuk tidak begitu mengejar duniawi. Istirahat untuk tidak begitu mengumpulkan harta. Tapi apa yang dikumpulkan? Pahala. Mencari ridha Allah. Fokus beribadah dan mengejar Lailatul Qadar. Jadi tidak asal-asalan kata marhaban ya Ramadan. Nah, Ramadan ini pun berasal dari kata romidho, yang artinya terbakar, panas. Maksudnya apa? Para ulama mengatakan makna yang pertama adalah orang yang masuk bulan Ramadan, kemudian dia beribadah karena Allah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan mengharap redha, maghfirah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh dia puasanya. Atau man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bukan hanya puasa tapi dia salat tarawih, salat malam pada bulan suci Ramadan, mengharap redha Allah Subhanahu wa taala, ini akan mampu menggugurkan dosa-dosanya. Jadi Ramadan disebut bulan Ramadan, Syahrul Ramadan. Karena kalau kita masuk ke dalam bulan itu dan bersungguh-sungguh dalam ibadah, segala dosa yang kita lakukan akan terbakar. Kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Akan Allah ampuni. Itu makna dari marhaban dan Ramadan. Makanya ada lagunya ya, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Jangan sampai kebalik. Jangan marhaban tiba. Ini, wah, apa maksudnya marhaban tiba ini? Ada yang suka kepleset seperti itu ya. Ya, baik. Jadi itulah keistimewaan bulan suci Ramadan, di mana kalau kita melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan. Tapi kalau kita melakukan maksiat pada bulan suci Ramadan, ini banyak yang nanya, Ustazah, emang ada orang maksiat di bulan Ramadan? Ada. Walaupun dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, wasufidati syayatin. Kalau di bulan Ramadan, setan-setan itu dikerangkeng, diikat. Itu setan dari kalangan jin, tapi tidak setan dari kalangan manusia. Karena setan itu maknanya adjektif, kata sifat. Setiap hal yang disifati buruk itu syaiton maknanya. Istri bisa jadi setan, suami bisa jadi setan. Ada istri nggak menutup aurat berarti dia setan. Ada suami ya, dia durhaka kepada Allah, menyuruh istrinya membuka aurat, berarti suaminya setan. Ya. Kemudian lagi ada orang tua mengarahkan anaknya untuk berbuat maksiat, bukan beribadah kepada Allah, berarti orang tuanya adalah syaitan. Jadi siapapun dari kita berpotensi untuk jadi syaitan ya, atau syaitan. Maka syaitan itu bukan hanya dari golongan jin saja, karena syaitan kalau dalam pemikiran dan pandangan masyarakat kita, khususnya di Indonesia, syaitan itu kan hanya dari kalangan jin saja. Betul ya? Dan Indonesia ini bukan hanya wilayahnya yang luas, perairannya yang luas,
sukunya yang banyak, bahasanya yang beraneka ragam, bineka tunggal ika, bahkan dalam menyebut nama setan pun ada nama tersendiri tiap daerah. Betul ya? Kalau di Jawa mungkin namanya jurik. Di Sunda namanya jurik disebutnya. Jurik, dedemit katanya. Iya. Ya, tapi kalau di Jawa saya nggak tahu orang Jawa nyebut setan itu apa. Ya, pasti ada bahasanya tersendiri gitu. Kalau orang Kalimantan itu yang terkenal setannya kunyang disebutnya. Ya, kalau di Padang beda lagi, palasik katanya dan lain sebagainya, itu macam-macam. Tapi kalau yang masyhur saya rasa kalau di Jabodetabek itu ya kalau nggak pocong, kuntilanak, genderuwo apalagi tuyul dan lain sebagainya, itu nama-nama setan yang diciptakan oleh manusia sendiri. Ya, Iya. tapi ternyata setan itu bukan dari golongan jin saja. Kalau mungkin yang kita lihat sehari-hari kuntilanak, jin, kuntilanak, pocong, genderuwo dan lain sebagainya, itu adalah jin yang menyerupai manusia sehingga menakut-nakuti manusia. Tapi ada setan juga dari kalangan manusia. Nah, setan dari kalangan manusia, mereka yang kalau kita lihat di siang hari, orang puasa, tiba-tiba ada kaki-kaki di rumah makan Padang, itu setan. Ya, di warteg, ditutup hordengnya, ada tangan-tangan lagi nyuap nasi ke mulutnya, itu setan. Jadi setannya dalam bentuk manusia. Ya, bukan dari kalangan jin. Baik. Walaupun wasufidati syayatin, tapi itulah kembali kepada diri kita sendiri bagaimana kita bisa memanage diri kita untuk banyak beramal di bulan suci Ramadan. Maka agar Ramadan lebih sempurna, lebih tamam, lebih baik lagi, apa yang harus kita lakukan? Setidaknya kita sempurnakan puasa kita. Yang kedua, jangan lupa kalau orang berpuasa dia juga wajib sholat. Ada orang puasa tapi meninggalkan sholat 5 waktu. Kebalikannya, ada orang sholat tapi nggak mau puasa. Orang sholat tapi tidak puasa, bagikan pakai baju tapi tidak pakai celana. Orang puasa tapi tidak sholat, bagikan orang pakai celana tapi tidak pakai baju. Malu, ada salah satu yang kelihatan, maka harus disempurnakan dengan melakukan keduanya. Sholat wajib, puasa wajib. Kalau kita hanya mengerjakan puasa tapi meninggalkan sholat, puasa kita tetap sah memang sampai sore, tapi tidak bernilai pahala sedikit pun karena kita telah berdosa meninggalkan sholat. Maka agar puasa dan Ramadan lebih sempurna, bukan hanya fokus pada ibadah puasanya saja, bukan pada ibadah tarawihnya saja, tapi khususnya sholat 5 waktu, berbuka, ya, sahur, bersedekah, dan ibadah lainnya itu juga harus kita fokuskan agar Ramadan kita lebih tampak sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in itu mengatakan, apalagi kita berada di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ada 3 amalan yang boleh kita jalankan, kita aplikasikan, kita lakukan di bulan suci Ramadan. Apa amalan tersebut? Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari ada 3. 1, yaitu li'iktsari shadaqah, memperbanyak bersedekah. Kalau mungkin di awal Ramadan kemarin kita sedekah saat tarawih cuma 5.000 perak, masukin kotak amal. Ada yang 2.000 perak. Tapi 10 hari terakhir di bulan Ramadan, agar lebih sempurna Ramadan kita, dan memang Lailatul Qadar Allah hadirkan di 10 hari terakhir ini, maka coba kita tambahkan nominalnya. Yang tadinya 2.000 jadi 20.000. Yang tadinya 5.000 jadi 50.000. Dan itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Ingat, kebaikan yang kita lakukan termasuk sedekah yang kita keluarkan di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan. Tapi ustazah saya nggak punya duit. Bagaimana cara sedekahnya? Memberi pakaian itu sedekah. Memberi makanan berbuka itu sedekah. Bahkan Rasulullah itu mengajarkan apa? Sedekah itu bukan hanya buat kaum fakir miskin saja. Tapi siapapun orang di sekeliling kita, baik orang kaya, miskin, orang yang membutuhkan atau tidak, itu pun berhak untuk mendapat sedekah kita. Dan sedekah caranya bukan cuma uang, baju, makanan, senyum pun sedekah. Karena kan disebutkan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kamu sama saudara kamu sedekah. Maka jadi orang yang pandai senyum, rajin senyum. Tiap bulan Ramadan, berangkat tarawih senyum, pulang kerja senyum. Tapi ada momentum-momentum yang jangan senyum juga. Ini ketemu siapapun, naik angkot senyum, disenyumin semua orang. Naik Gojek, tukang Gojeknya disenyumin lagi. Ya, ketemu siapapun senyum, kata orang, ini orang masih waras atau tidak? Ya, kok dari tadi nggak berhenti. Jadi boleh kita tersenyum. Senyum tadi fi wajhi akhika shadaqah. Kalau kita bersedekah kepada saudara kita nggak mampu dengan harta,
Dengan pakaian, maka dengan senyum pun sedekah. Apalagi kalau senyumnya sama suami sendiri. Jangan mesem mulu bulan Ramadan. Ya, capek bikin sahur, capek bikin berbuka, ngurus anak, belum tarawih, qiraat. Depan suami mesem aja, nggak ada senyumnya sama sekali. Maka tidak ada sedekah kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Itu kata Syekh Zainuddin Al-Malibari. Selain memperbanyak sedekah, kita juga bisa dengan andai kata laki-laki sebagai kepala keluarga ya, itu bisa memberikan nafkah yang lebih dibandingkan hari-hari sebelumnya. Jadi itu amalan pertama agar Ramadan kita lebih sempurna, terutama di 10 hari terakhir. Yang kedua apa? Qiraatul Quran, baca Quran. Dulu saya pernah dapat pesan dari guru saya gini, kalau kamu pengen hidupnya berkah, kalau kamu pengen rasanya nggak pernah kekurangan sama sekali, tenang hati, rizki itu banyak ngalir terus. Ya, nggak pernah tuh yang namanya nggak punya uang, nggak punya makanan buat dimakan. Kata guru saya dulu di pondok. Satu, kalau bisa tirakat atau amalan yang kamu lakukan, dalam satu hari jangan pernah kamu meninggalkan baca Al-Quran walaupun cuma 1 ain, 2 ain, atau 1 halaman saja. Semakin kita dewasa, kita semakin paham bahwa ternyata waktu untuk meluangkan Al-Quran itu, mendedikasikan diri kita untuk Al-Quran itu semakin sempit, betul nggak? Betul ya? Terutama ini para bunda yang hadir, yang sudah punya anak, yang sudah punya suami. Ya Allah ustazah, susah katanya. Sulit. Rasanya pengen baca Quran, anak udah nangis. Pengen baca Quran, ingat bentar lagi maghrib, harus bikin makan berbuka. Pengen baca Quran waktu sahur singkat. Pengen baca Quran belum nyuci baju, dan lain sebagainya. Semakin kita dewasa, semakin sempit waktu kita. Bukan semakin lapang. Kenapa? Karena peran kita makin bertambah. Perempuan ini punya multi peran. Jadi ibu iya, jadi istri iya. Kadang bekerja juga di luar rumah. Karena kita sadar diri waktu kita sedikit, maka kita harus bagaimanapun berikhtiar, berusaha. Ada satu waktu yang kita khususkan itu untuk baca Quran. Dulu mungkin masih mondok, masih belajar, masih sekolah, tiap habis sholat bisa kita baca Quran. Kenapa? Karena kita nggak punya peran yang lainnya. Cuma jadi anak doang, belajar. Tapi ketika kita punya peran yang begitu banyak sekarang ini, minimal dalam satu waktu sholat, setelah sholat kita khususkan untuk baca Al-Quran. Kalau saya sendiri, ada 2 waktu yang saya pilih. Kalau nggak habis maghrib, habis subuh. Karena kadang kalau siang juga saya punya kesibukan, baik dakwah, menjadi ibu rumah tangga, ataupun yang lainnya, maka saya nggak boleh ketinggalan prinsip saya. Kalau habis maghrib nggak sempat, minimal habis subuh. Kalau habis subuh nggak sempat, minimal habis maghrib. Baiknya, 2 waktu ini saya lakukan untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau di bulan Ramadan sebelumnya kita mungkin jauh pada Al-Quran, Ramadan ini, karena Ramadan adalah bulannya nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka Ramadan bukan hanya identik dengan bulan puasa, tapi juga bulannya Al-Quran. Sebisa mungkin kita maksimalkan diri kita untuk lebih dekat kepada Al-Quran, bukan hanya baca. Saya ingin sampaikan begini. Ada orang masuk bulan suci Ramadan itu fastabiqul khairat untuk menghatamkan Al-Quran. Ketemu sama kawan. Kamu udah hatam berapa kali? Oh 3 katanya. Kamu berapa? 5. Kamu berapa? 2. Yang satu belum ada hatam Quran sama sekali. Baru nyampe juz 5, juz 10. Kita nggak boleh menjudge dia, dan jangan pernah merasa kita lebih baik walaupun kita sudah hatam berkali-kali. Ya. Karena ada orang yang hatam Quran berkali-kali, tapi dia tidak memaknai isi Al-Quran sama sekali. Ada orang yang baca Quran mungkin selama bulan Ramadan dia hatam cuma sampai 5 juz, 10 juz. Tapi ketika dia baca Quran sampai menangis, dia resapi, dia maknai, dia tadaburi, dan dia amalkan apa yang dia baca, itu yang lebih baik. Walaupun lebih baiknya adalah 30 juz kita hatamkan, plus kita resapi dan kita amalkan isi Al-Quran. Tapi sedikit yang melakukan hal tersebut. Maka amalan kedua adalah qiraatul Quran. Dan amalan ketiga adalah i'tikaf. Bagaimana hukum i'tikaf buat perempuan? Ini perempuan ini sering banget banyak keluhan, apalagi masuk bulan suci Ramadan. Ada pertama keluhannya begini. Waktu awal-awal saya ngisi Zoom, awal-awal Ramadan, banyak yang nanya, Ustazah, termasuk di DM Instagram saya, bagaimana kalau misalkan saya pengen Ustazah puasa di bulan suci Ramadan itu full. Nggak pengen ada di kodok gara-gara datang haid. Boleh nggak saya minum obat penunda haid atau suntik agar haid saya nggak keluar?
Apa hukumnya Ustazah? Saya bilang, para ulama tidak pernah ada yang melarang. Karena praktek minum obat penunda haid ataupun suntik penghalang haid itu juga banyak dipraktekkan oleh perempuan-perempuan yang hendak haji ataupun umroh. Itu banyak. Perempuan kan kalau kalau datang ke sana capek-capek jauh-jauh ngumpulin uang banyak, nyampe Mekah ternyata haid. Masya Allah. Dia nggak bisa ikut ihram. Akhirnya banyak yang minum Premolud, obat penunda haid. Dan itu waktunya sebentar. Umroh cuma 12 hari, 15 hari paling lama. Haji paling lama ya 20 hari ya. Yang penting wukuf di Arafahnya ya, itu pun cuma 3 hari, 4 hari. Proses wukuf dan lain sebagainya. Nah kalau Ramadan 3 hari kita minum. Bayangkan. Besok kita kemana? Besok kita ke rumah. Oke ya. Oke. Oke, baik. Hari ini ke rumah kakek. Ya, ke rumah kakek Mana ya. kita? Nanti ya sayang ya. Besok Sebentar ya. besok Baik, kita. sebentar izin. Besok kita. Uti. Uti. Bentar ya sayang ya. Umi lagi zoom dulu ya nak ya. Loh, Nabil, bisa kita mau ke rumah kakek kan? Bisa Nah, zoom. besok kan ke rumah kakek, tapi besok Besok kita mau ngapain? besok pulang kampung mau ke Medan kan? Oh iya. Sayang sama Uti dulu. Ya Nabil sayang. Nak, Nabil mau ikut ke rumah kakek nggak habis ini? Ikut nggak? Ya. Oke. Ya, mohon maaf ya para bunda sekalian, ini saya yakin makanan sehari-hari para bunda juga. Karena saya punya anak kecil juga yang mohon doanya mudah-mudahan jadi ahlul Quran juga, jadi anak soleh Amin, ya juga. Allah. Kalau agak mengganggu-ganggu sedikit ya wajar, karena ya inilah kehidupan emak-emak yang sebenarnya gitu ya. Baik, saya lanjutkan tadi di jadi kalau Ramadan 30 hari, orang umroh paling dia cuma pakai obat penunda haid itu sekitar 3-4 hari selama di Mekah pada prosesi ihram saja, yang wajib saja. Haji pun demikian, pada prosesi wukuf dan ihram saja. Tapi kalau Ramadan dia minum obat penunda haid 30 hari, bayangkan ini obat keras. Kata para ulama, yang dilihat adalah maslahat atau mudorotnya, bukan haram dan halal. Kalau halal ya halal, nggak dilarang dalam agama minum obat penunda haid. Dengan catatan karena dia pengen tidak ada yang batal, pengen full itikaf, pengen full tarawih, boleh. Karena dia pengen sama kayak laki-laki, tapi yang harus diperhatikan maslahat atau tidak bagi rahimnya. Karena perempuan Allah kasih satu karunia namanya rahim. Rahim ini harus dijaga sebaik mungkin. Jangan gara-gara kita pengen tidak ada yang tertunda Ramadan kita, puasanya, sehingga kita minum obat keras yang akhirnya berbahaya dan berefek negatif bagi rahim kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan yang sering dilontarkan Ustazah, amalan apa yang bisa dilakukan oleh perempuan kalau dia lagi haid nifas? Ya, kan puasa nggak boleh, baca Quran nggak boleh, tarawih pun nggak boleh. Apa dong Ustazah? Kadang-kadang kalau saya udah datang haid, begitu saya suci mau melaksanakan puasa lagi, meneruskan, itu futur, malesnya luar biasa, semangatnya turun. Betul ya? Maka satu yang harus kita pahami, teman-teman, agar kita tidak futur semangatnya tuh jatuh, ya, dan nanti ketika kembali puasa atau ibadah tuh malesnya luar biasa. Usahakan ketika kita lagi haid kita tidak lost untuk beribadah, ya. Kita tidak sama sekali meninggalkan ibadah secara keseluruhan. Puasa mungkin nggak boleh, baca Quran dan sholat nggak boleh, tapi ada amalan atau ibadah lain yang bisa kita dawamkan, kita lakukan. Apa itu? Ada dua hal. Pertama zikir, yang kedua adalah apa disebutnya berdoa. Zikir kita terbagi dua, tasbih dan istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu dawamkan setiap hari selama kita sedang haid. Yang nggak haid pun didawamkan di bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini dawamin nih. Orang tarawih kita tasbih, zikir. Sambil masak, sambil zikir. Sambil nyuci, sambil istighfar. Itu yang bisa kita dawamkan bagi orang yang sedang haid.
Yang kedua adalah banyak berdoa. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini doa yang sering kita dengar kalau habis tarawih. Dan ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk dibaca saat bulan Ramadan agar lebih sempurna. Plus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan harus dikencengin lagi doanya. Ada satu doa lagi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya. Itu amalan bagi perempuan haid. Jangan sampai lagi haid, bangun sahur enggak, bangunnya jam 10 pagi. Kenapa? Lagi haid katanya. Ya, ikut-ikutan ngantuk, ikut-ikutan mager, jam 10 baru bangun. Gara-gara haid, sholat enggak, kerjaannya nonton drakor aja. Nonton Netflix aja, nonton series aja, scroll TikTok aja. Dengerin lagu, ini tidak bermanfaat waktu haid kita. Maka kenapa perempuan haid itu banyak yang kesurupan, banyak yang tiba-tiba kesambet, ya, banyak yang diganggu oleh makhluk jin dan lain sebagainya, banyak yang akhirnya bad mood, pikirannya kemana-mana, nyalahinnya hormon terus. Emang hormon lagi haid nih katanya. Memang saya lagi haid jadi sensitif, enggak. Itu disebabkan karena saat haid kita loss dari zikir maupun doa. Maka isi dengan zikir, doa, dan juga istighfar. Ya. Dan perempuan itu nggak dilarang buat itikaf atau tarawih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah summa i'takafa azwajuhu min ba'di. Rasul itu adalah orang yang paling rajin beritikaf di bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir. Dan Rasul menyelesaikan kebiasaan ini hanya pada saat beliau wafat. Akhirnya pada intinya setiap Ramadan beliau itikaf. Summa i'takafa azwajuhu min ba'di, dan kebiasaan itikaf ini diteruskan oleh para istrinya Rasul. Ya, artinya apa? Perempuan boleh untuk itikaf dan tarawih dengan catatan dapat izin dari suami kalau udah nikah. Yang kedua, kalau belum nikah, dapat izin dari orang tua. Selanjutnya adalah tidak tabaruj. Tidak pakai parfum berlebihan. Tabarujnya itu bagaimana? Pakai make up. Orang mau tarawih udah kayak mau kondangan. Lipstiknya merah udah kayak biji medek, Masya Allah. Tebal bener. Ya, ini orang mana nih kalau saya boleh tahu teteh-teteh nih? Sukabumi hadir, Sukabumi. Sukabumi hadir. Sukabumi. Jabodetabek. Oke. Berarti Jabodetabek ya. Ya ini mau sholat tarawih ke masjid, lipstiknya tebel, bedaknya tebel, pakai bulu mata palsu kadang-kadang, la ilaha illallah, Masya Allah. Itu pakai parfum pun disemprot keseluruhan hingga tercium oleh yang bukan mahramnya, maka ini menjadi sumber fitnah. Kalau dia berlaku demikian, rumah lebih utama daripada masjid untuk ibadah. Ya. Selanjutnya apa? Yang ketiga ada hijab, penghalang antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada percampuran dan khulwat. Maka perempuan boleh untuk tarawih maupun itikaf di dalam masjid. Termasuk pakai mukena. Pakai mukenanya itu kalau mau tarawih itu jangan mikir gengsi, buat sombong, ria. Ini berapa banyak orang yang nggak khusyuk tarawih gara-gara saling lirik mukena. Ya, Allahu Akbar. Lihat di sampingnya mukenanya merah kuning hijau, banyak rombe-rombenya. Ini di mana belinya ya? Shopee, live TikTok, apa di Tanah Abang nih katanya. Saya cari abis ini. Ini gara-gara ngelihat mukena orang. Yang kedua gara-gara ngelihat sejadah orang terlalu heboh. Maka yang sedang-sedang saja. Biasa saja. Makna pakaian bagus saat sholat bukan siapa yang paling mewah, siapa yang paling warnanya, bukan siapa yang paling mahal harganya, tapi siapa yang bisa memenuhi syarat untuk beribadah. Ya, pakaian yang dipakai untuk sholat syaratnya adalah harus suci dari najis dan hadas. Harus bersih dari kotoran apapun. Ya, pokoknya bersih, suci, dan mampu menutup aurat yang memang harusnya ditutup. Itu perkara yang harus kita perhatikan untuk itikaf maupun tarawih. Silakan itikaf tarawih bagi yang haid dan nifas. Di rumah boleh, tapi sambil berzikir, sambil bikin kue, bikin nastar, bikin adonan, sambil astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi banyak ya. Paling tidak itu kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, ada 3 yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, agar lebih sempurna Ramadan kita. 1 adalah baca Quran, yang kedua bersedekah, dan yang ketiga adalah itikaf. Selebihnya Ramadan kita akan lebih sempurna kalau kita sholat juga, puasa juga, kita menyegerakan berbuka,
kita bangun sahur, karena tasaharu fa inna fis sahur barokah. Sahurlah engkau karena dalam sahur itu ada keberkahan. Kemudian kita menjaga pandangan, menjaga sikap kita, memperbanyak ibadah apapun maksimal di bulan Ramadan, maka itulah yang menjadikan Ramadan kita akan lebih sempurna. Wallahu a'lam bishawab.